Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang solih-solihah semuanya, kelas 11 MIPA di SMA IT Nur Hidayah. Pada kesempatan kali ini Ustazah ingin menyampaikan ya pembelajaran tentang teori kinetik gas part 2 ya. Yang part 1 sudah dipelajari dulu di pertemuan pertama, yang pada saat itu dipelajari tentang hukum-hukum dalam gas ideal dan sifat-sifat gas ideal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan pada gas ideal, kemudian rumus energi kinetik, dan nanti energi dalam ya. Oke, pada tekanan gas ideal itu ada rumus ya yang panjang, ini tidak usah dihafalkan ya. Yang jelas P itu sebanding dengan jumlahnya. Semakin besar jumlahnya maka akan semakin besar tekanannya. Kemudian masanya, kecepatannya, dan terbalik dengan volumenya. Jadi kalau volumenya semakin besar, otomatis tekanannya berkurang gitu ya teman-teman. Nah, kalau diringkas ini harusnya ada kuadratnya ya V-nya. Maka di sini ada sepertiga, MV ada kuadratnya, maka MV kuadrat ini kayak ada di rumus EK ya. Rumus EK apa pada umumnya? Ya betul, rumus EK pada umumnya adalah setengah MV kuadrat. Jadi kalau kita ambil setengah MV kuadratnya, maka di sini akan tersisa 2/3 ya. Nah, kita ambil sepertiga kali 2/2, kita ambil setengahnya, berarti tinggal 2/3 ya. 2/3, kemudian N-nya masih, P besarnya masih yang di bawah, kemudian MV kuadratnya sudah berubah menjadi energi kinetik gitu. Nah, keterangannya adalah P itu adalah tekanan yang sedang kita cari rumusnya ini, kemudian V adalah volume. Untuk P besar ya, V besar adalah volume, satuannya meter kubik. Kalau V kecil itu kecepatan satuannya meter dan sekund. Kemudian M-nya adalah jumlah partikelnya. Jadi berapa banyak partikel dalam satu ruangan itu? Apakah ada satu, berarti besar sekali ya partikelnya ya, atau sejumlah 1 mol gitu ya. 1 mol itu adalah 2,4 liter ya. Jadi misalnya kalian punya beras 22,4 liter. Nah, itu ada berapa gelas? 1 liter ada 4 gelas ya. 4 kali 2,4. Nah, 1 gelasnya itu silakan dihitung jumlah berasnya. Ya berapa? Nah, kalau di gas itu kita nggak bisa lihat partikel gas ya, sangat kecil sekali. Nah, itu sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 23 bukan min ya, tapi plus 23 itu pangkatnya. Jadi sekitar berapa miliar gitu ya. Nolnya 23. Nanti nggak usah dibayangkan. Banyak sekali. Nih, kemudian EK-nya adalah energi kinetik rata-rata ya. Kemudian P-nya adalah kecepatannya, tadi udah dibahas gitu. Nah, energi kinetik gas ideal tadi kan kita ambil P sama dengan 2/3 NV kali EK ya. Nah, kalau EK yang kita ambil jadinya apa? 3 PV per 2 N. Nah, nanti akan sama dengan ini ya, 3/2 KT, atau sama dengan 3/2 NKT. Nah, N itu adalah jumlah banyaknya tadi ya. Jadi kalau hanya 3/2 KT ini saja, itu hanya 1 partikel. Nah, kalau 3/2 NKT itu adalah sejumlah N partikel atau sebanyak N partikel. Nah, NKT sama dengan nRT yang bisa diubah. Nah, EK ini akan sebanding dengan suhu, maka bisa kita perhatikan pada saat air mendidih itu ketika suhunya semakin tinggi, maka gerakan molekulnya itu akan semakin cepat, sehingga sebanding dengan T-nya. T-nya adalah suhu ya, dalam satuan Kelvin. Kemudian K-nya adalah konstanta Boltzmann, konstanta ya, tidak usah dihafalkan, nanti sudah ada. Kemudian R-nya adalah tetapan gas ideal. Ini ada 2 jenis, ada yang satuannya joule, mol,
Kelvin. Itu nanti untuk satuan-satuan itu kita pakai 8,314, atau yang satunya adalah 0,082. Nah itu untuk satuan yang tekanannya atm, kilogram, dan seterusnya ya. Di situ sudah ada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kecepatan efektifnya. Kalau tadi sudah membahas tekanan, energi kinetiknya, dan sekarang kita tentukan kecepatannya bagaimana. Nah, kita tadi udah dapat ya, EK 3/2 KT, 3/2 NKT, 3/2 NRT. Nah, pada situasi umum, energi kinetik itu kan sama dengan setengah mv kuadrat. Maka kalau kita persamakan ya, kita sandingkan setengah mv kuadrat dan 3/2 NKT ya, maka kita akan dapat rumus-rumus seperti ini. Nanti bisa dicari sendiri ya. Harusnya tugasnya ini aja ya. buktikan ya. VRMS 3 KT per M atau 3 RT per MR. Nah, di sini ada MR itu adalah massa rumusnya. Kalau O2 itu ada massa MR-nya itu yang angka di atas itu ya. Kalau massa nomor atomnya kan 8. Nah, MR-nya itu massa atom itu 16. Nah, 16 kali 2 karena ada 2 gitu. O2 gitu ya. Atau 3 NRT per M atau 3P per rho gitu. Nanti bisa dicari sendiri. Nah, berikutnya teman-teman, kita masuk ke energi dalam. Jadi energi dalam itu adalah sama dengan energi kinetik ya. Di sini sama dengan energi kinetik. Kalau energi dalam itu adalah total semua energi kinetiknya. Jadi dikalikan jumlah atom semuanya. Ya, di sini ada jumlah jenis-jenis atom ya, ada monoatomik dan diatomik. Kalau monoatomik itu dia hanya bisa berdiri sendiri, yaitu He, Ne, dan Nr. Tapi kalau diatomik itu harus sepasang ya, O2, H2, N2 gitu. Nah, kalau monoatomik itu tidak tergantung oleh suhu rendah, suhu tinggi, atau suhu sedang, tapi dia cuman biasa, sama aja ya. 3/2 NRT, 3/2 NKT. Tapi kalau diatomik dia tergantung suhunya. Tuh. O sama dengan ini, sedang sama dengan ini, tinggi sama dengan ini gitu ya. Yang membedakan adalah kalau suhu rendah 3/2 NKT, kalau suhu sedang 5/2, kalau suhu tinggi 7/2. Baik, itu teman-teman yang bisa Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti silahkan dijawab feedbacknya ya. Nanti coba feedbacknya Ustazah tambahkan, buktikan rumusnya gitu ya. Baik teman-teman, jazakumullah sudah bisa mendengarkan dan melihat ya paparan Ustazah mengenai gas ideal ini. Semoga bermanfaat, menambah iman Islam kita, terutama ya, iman kepada yang gaib ya, karena ini tidak bisa kita lihat ya, gas H itu kayak apa, gas O2 itu kayak apa, tapi kita percaya ya bahwa semua itu ada. Pada atom-atom aja kita percaya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang menguasai seluruh alam ini. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ustazah mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.